Halo guys, welcome back to Personal Frex. Oke guys, di video gua kali ini gua akan ngebahas mengenai salah satu parfum yang mana parfum ini jarang banget ya guys gue bahas di video gua. Ini parfumnya enak banget, cocok banget kalau dipakai di malam hari ya guys. Well, tanpa panjang lebar lagi, ini dia guys. Viktor & Rolf Spice Bomb 90 ml Eau de Toilette. Wow, bentuknya unik banget ya guys, serius. Oke, sebelum gua bahas mengenai performance-nya, gua akan sedikit nge-review mengenai presentasi ataupun build quality dari Viktor & Rolf Spice Bomb. Seperti yang bisa kalian lihat ya guys, untuk yang Spice Bomb ini, dia bodinya ialah kaca yang bening ya guys. Bentuknya tentu seperti yang sudah kalian lihat, dia seperti granat. Keren sih, unik malah buat gue ya. Dan untuk edisi atau seri dari Spice Bomb, semua bentuknya sama ya guys, kecuali dari warna. Dan di dalamnya ini kalian bisa ngeliat ya, jusnya ini bening. Dia ini warnanya agak-agak smoky ya guys untuk si bodi kacanya ini. Dan di bagian depan bertuliskan Spice Bomb Viktor & Rolf. Lalu untuk penguncinya, dia sebenarnya nggak ada caps ya guys, jadi dia cuma seperti ini ya, bandul seperti ini sebagai penguncinya ya. Oke, jadi penguncinya itu ialah agar si sprayernya ini nggak gampang kepencet gitu ya guys. Dan selebihnya seperti ini aja ya guys. Ini 90 ml sekali lagi, dan ya nggak ada yang aneh-aneh lagi atau nggak ada yang spesial lagi ya, tapi unik. Lalu sekarang gua akan tes dulu ya guys untuk sprayernya. Seperti biasa, apakah sprayernya ini bekerja dengan baik, apakah ada leaking atau tidak. Oke, lanjut ya. Oke. Mantap, dewasa banget guys wanginya, serius. Oke, untuk Viktor & Rolf Spice Bomb, gua suka banget dari segi build quality, dari segi bentuknya. Sprayernya yang tadi udah gua tes itu nggak ada masalah apapun ya guys, nggak ada leaking. Dan dengan setengah tekanan dia mampu menyebarkan, mengeluarkan atau menyemprotkan jusnya dengan cukup lebar. So sekali lagi, keren banget untuk build quality-nya. Dan sekarang gue akan ngebahas mengenai performance-nya. Oke guys, untuk performance-nya, Viktor & Rolf Spice Bomb 90 ml Eau de Toilette. Di bagian top notes-nya dia ada pink pepper, ada elemi, ada bergamot, dan juga ada grapefruit. Lalu di bagian middle notes-nya dia ada cinnamon, ada saffron, dan juga ada paprika. Lalu di bagian base notes-nya dia ada tobacco, ada leather, dan juga vetiver. So, dapat gua katakan untuk klasifikasi dari parfum yang satu ini ialah woody spicy. Di bagian openingnya langsung disuguhkan oleh wangi yang citrusy, fresh, tapi ini freshnya spicy ya guys. Jadi menurut gue pribadi, nggak semua orang enjoy terhadap opening dari si Spice Bomb ini. Tapi untuk gue pribadi lagi, gue enjoy banget. Oke, seperti itu ya, citrusy, fresh, spicy. Dan wangi ini buat gue pribadi memberikan kesan yang maskulin ya guys. Dan selang beberapa detik barulah masuk ke fase yang kedua. Fase kedua ini memberikan kesan wangi yang warm dan sedikit manis. Jadi memberikan feel yang comfortable gitu ya. Tadi untuk fase kedua yang seperti gue bilang, fasenya ini warm dan sedikit manis, tapi tidak meninggalkan unsur spicy yang dari di openingnya itu. Oke, unsur spicy-nya ini masih bisa tercium ya sama gue.
tapi enggak yang bener-bener dominan sehingga wangi sweetnya itu hilang, enggak ya guys, tapi itu menjadi kombinasi yang bener-bener enak jadinya dari opening dan fase kedua. Lalu setelah beberapa menit kemudian masuklah ke bagian dry down, yang mana fase tersebut memberikan notes yang lebih woody, notes yang lebih leathery ya, smoky juga, dan bener-bener ini parfum dewasa banget jadinya guys, dewasa banget. Dan mungkin kalau gue bisa bilang ini bukan parfum yang versatile, oke. Dan begitu udah selang 1 jam kemudian, kalau di kulit gue ya, wanginya berangsur lebih ke powdery, tapi powderynya itu pun nggak menjadi yang dominan ya di bagian dry downnya, tapi masih bisa tercium samar-samar gitu guys. Oke guys, sekarang untuk longevity-nya. Longevity-nya dari Spice Bomb ini, dia itu moderate to long lasting. Di kulit gua itu bisa bertahan di kurang lebih 3 jaman. Bahkan ya makanya lebih ya guys ya, kurang lebih 3 jaman. Itu di indoor di ruangan yang ber-AC. Oke. Dan untuk di baju di ruangan yang ber-AC atau di suhu yang sejuk di indoor itu di kurang lebih 5 jaman. Dan kalau gue pakai di malam hari, gue beraktivitas di dalam ruangan, dan itu wanginya bisa bertahan sampai keesokan harinya guys. Yang mana tentunya gue nggak berkeringat ya guys. Jadi baju itu atau wangi dari si Spice Bomb ini bisa bertahan di baju itu selama mungkin 24 jaman ya guys, 24 jam lah. Untuk di outdoor saat dipakai di cuaca yang sejuk ya guys, di kulit gua itu bisa bertahan antara 1,5 sampai 2 jaman ya guys. Oke, tergantung ya. Misalkan gua nekat pakai parfum ini di siang hari gitu ya, tapi cuacanya lagi mendung, oke, itu kan lebih adem gitu ya guys ya. Atau gue pakai di pagi hari, ya itu bisa bertahan di antara 1,5 sampai 2 jaman. Dan kalau gue terkena polusi di kulit gue, baik itu dari kendaraan bermotor, dari asap rokok, atau dari paparan sinar matahari, itu bisa lebih cepat lagi menghilang untuk di kulit gue. Dan untuk di baju saat di outdoor dan di cuaca yang sejuk, itu bisa bertahan di 2 sampai 3 jaman. Untuk CH-nya dia moderate to strong ya guys. Projectionnya itu cukup luas, bisa semeteran 2 meteran gitu ya guys. Dan ini termasuk parfum yang bisa dibilang menjadi bumerang juga guys kalau pakainya itu berlebihan. Oke, di satu sisi penciuman kalian bisa jadi nggak enak, dan di sisi lain juga orang yang mencium dari aroma parfum ini juga ngerasain gak nyaman gitu ya guys. Jadi pakailah atau gunakanlah parfum ini secara nggak berlebihan ya guys. Dan untuk occasionnya, parfum ini memang selalu gue pakai di sore dan sampai ke malam ya guys. Tapi untuk kalian yang punya atau yang ingin membeli parfum ini sebagai parfum kantor gitu ya, untuk ngantor kalian, ini juga oke. Untuk ke acara-acara khusus ya, seperti wedding party atau acara yang resmi yang lainnya, ini cocok banget. Dan juga untuk ngedate ya, ngedate di malam hari, ini juga cocok banget guys. Nah, dari tadi kan gue bilang itu mengenai pemakaian atau penggunaan parfum ini secara tidak berlebihan. Oke, gue biasanya mengaplikasikan parfum ini sebanyak 2 kali aja di kulit gua. Oke guys, yaitu di belakang kuping kiri, belakang kuping kanan. Lalu di baju pun cuma 2 kali, di lengan kiri dan juga di lengan kanan. That's it. Untuk diri spray lagi, ini oke juga sih guys. Cuma kalau gua sih hanya menyarankan 1 kali pengaplikasian aja. Oke, yaitu kalian tinggal pilih aja mungkin di belakang kuping kiri atau di belakang kuping kanan. Jadi tinggal pilih spot aja sih. Karena wanginya ini seperti yang tadi gue bilang lagi, ada beberapa orang yang nggak nyaman ya guys. Oke, sekarang gue akan masuk untuk kasih tahu harganya.
gue beli di harga 1,3 juta ya guys. Victor and Rolf 90 ml Eau de Toilette. Ini gue beli di offline store, dan untuk di online store mungkin ada yang lebih murah atau ada yang lebih mahal mungkin, atau bahkan sama. Buat gue pribadi, parfum ini worth to buy. Oke. Kenapa? Karena wanginya dewasa, sedaktif ya. Yang tadi gue bilang di bagian dry down itu dia agak powdery, dia agak smoky, leathery gitu ya. Itu yang membuat aroma yang lebih atau nuansa yang sedaktif gitu ya. That's why gue bilang ini parfum cocok untuk ngedate. Oke guys, gue rasa sampai di sini dulu review singkat mengenai Victor and Rolf Spice Bomb. Thank you banget ya, thank you banget buat kalian yang udah nyempetin untuk nonton video gue ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian, terutama bagi kalian yang sedang mencari parfum yang karakternya itu dewasa, karakternya maskulin, yang cocok untuk ngedate, cocok untuk kegiatan atau dipakai di malam hari, cocok untuk special occasion ya, seperti kondangan dan acara resmi lainnya. Dan apabila kalian suka dengan parfum yang unsur-unsur woody-nya itu kental, gua rasa Victor and Rolf Spice Bomb ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk mencari parfum dengan karakter tersebut ya guys. Oke, sekali lagi thank you banget ya guys. Jangan lupa subscribe, share, likes, dan juga komen. Well, gua Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.